Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya adalah Pak Sandi Kesananta. Sini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat atau kita mengoperasikan CNC simulator yang ada di HP Android kalian. Ya. Jadi kalau kebanyakan mungkin yang pernah kalian ketahui itu CNC simulator ada di komputer, kita belajarnya di HP Android. Ya, ataupun mungkin di HP-HP yang iPhone juga ada itu ya. Jadi untuk memulainya kita perlu buka aplikasinya terlebih dahulu. Kita download aplikasinya. Ini karena saya menggunakan simulator, ini ibaratnya seperti tampilan tablet ya. Kemudian kita seperti biasa masuk ke Play Store untuk mendownload aplikasinya, kemudian ketikkan langsung CNC simulator. Nah, seperti ini. Nah, ini akan ada dua tampilan CNC ya. Ada yang CNC Simulator Lite dan CNC Milling Simulator. Yang di atas ini merupakan CNC Simulator Lite untuk yang bubut, dan yang bawah itu yang untuk milling atau freeze. Kemudian yang bawah ini ada yang berbayar. Kita acukan saja, kita pakai yang gratisan saja ya. Karena ini nanti fitur-fitur tambahan saja. Seperti itu ya. Jadi kita bisa download, diklik, kemudian install. Ini ada update, nggak apa-apa, kita lewati saja. Dan kita masuk saja di CNC simulator LED-nya. Nah, seperti ini ya. Ini tampilannya pastikan adalah mesin bubut. Kita belajar dulu yang mesin bubut. Jadi di sini tampilan awalnya ini untuk mengaktifkan atau melihat sumbu-sumbu pergerakannya mulai dari X, Y, dan Z. Tapi nanti kalau yang di bubut ini kita tidak pernah menggunakan yang Y, cuma yang sumbu X dan sumbu Z. Kemudian ini ada kamera, pengaturan kamera ya. Untuk kamera ini adalah tombol untuk mengaturnya. Jadi kamera ini hanya untuk yang kamera satu saja. Kalau yang kamera dua seperti ini tidak bisa digerakkan, ini tidak bisa atur dengan leluasa menggunakan yang fitur yang kedua ini. Yang ketiga ini, yang ke satu ini. Biasanya yang saya sering gunakan yang nomor satu ini. Seperti itu. Ya. Oke, langsung saja untuk memulai program kita perlu dulu untuk men-setting benda kerja di sini. 3 ini opsi, kemudian 2 yang berwarna kuning ini. Ya, ini untuk mengatur benda kerjanya, ukuran diameternya berapa. Di sini maksimal sampai berapa ini? Terus ya sampai 280 seperti itu. Tapi kita cukup pakai yang semisal kita pakai yang 50 sajalah untuk tutorial ini aja. Kemudian di sini ada sisi pencekaman, namun untuk yang length ini ada simbol kuncinya ini harus yang berbayar seperti itu ya, untuk bisa mengaktifkannya seperti itu. Kemudian SC, kemudian kita coba langsung ke ini, milih pahat ya. Pahat pada posisi 1 kita pilih jenis pahatnya yang eksternal, kemudian yang sering kita gunakan yang M3, kemudian yang pahat rata kanan, dan juga yang 95. Jadi bentuknya seperti ini yang sering kita gunakan. Setelah kita setting, pahat ini akan terpasang pada mesin CNC-nya. Coba kita lihat. Nah ini ya, di pahat nomor 1 terpasang pahat yang sudah kita atur tadi, seperti itu. Ya. Untuk mulainya, coba kita gunakan kode-kode sederhana ya. Misal saya punya kode sederhana seperti ini ya, M03 S2000, yaitu memutar benda kerja searah jarum jam. Kemudian S ini untuk mengatur kecepatan putaran dengan satuan RPM. Jadi semisal kalau S nya ini besar ya, ini kan S nya kan 2000, kalau semisal kita ganti yang 2500 itu akan lebih cepat perputarannya ya, memutar benda kerja. Coba kita masukkan saja M03 S2000.
harusnya benda kerja ini itu akan berputar dengan kecepatan putaran 2000 rpm. Cara masukkan kodenya seperti ini. Pilih yang ini, kemudian teks, kemudian kita ketikkan menggunakan keyboard yang ada di CNC simulator, bukan yang ada di HP kalian ya, tapi yang ada di CNC simulatornya. Ini M3 kemudian S2000 seperti itu ya. Kalau kita mau memulai programnya, kita bisa pencet yang play ini, tombol play. Nah, ini akan berputar dengan kecepatan 2000 rpm seperti itu ya. Jadi ini ada keterangannya, ada S, ada F nya. Kalau F ini merupakan simbol untuk kecepatan pemakanan, karena kita cuma memutar benda kerja, maka yang tampil hanya S nya saja dengan kecepatan tepat di 2000 rpm seperti itu. Kita stop seperti ini, nah situ ya. Kemudian kalau semisal kita mau mendekatkan pahat gerak cepat, nah semisal G00, kita tambahkan kodenya di enter, kemudian G00, semisal kita tepat di posisi di tengah benda kerja, semisal ya X0, kemudian Z, misal kita kasih jarak 10 mili lah di depan benda kerja, di tengah tapi di depan benda kerja ya, X0 Z0. Kemudian kita coba play, memutar benda kerja, kemudian harusnya pahat mendekati benda kerja seperti itu ya. Nah, ini dengan jarak 10 mili. Nah, ini bisa dilihat di sini Z nya adalah 10 mili seperti itu. Nah, semisal kalau kita mau biar awal ya, kalau awal-awal itu mau mengerti satu persatu kodenya, itu harus ini, biasanya saya terapkan untuk single block yang ini kita aktifkan. Single block ini diaktifkan agar kita mengetahui satu persatu blok program itu kalau dijalankan apa saja perintahnya. Semisal ini M3S2000 kita play, maka berputar saja. Kita dengan single block program itu mengeksekusi program satu persatu, satu blok. Jadi kita bisa paham. Oh, ini mutar benda kerja, sudah berputar, kita play lagi. Kemudian baris kedua kira-kira apa? Kita tebak dulu. G00 adalah gerak cepat. X0 Z10 itu mendekati tengah-tengah ke benda kerja, tapi di depan. Jadi benda kerja depannya itu 10 mili, tapi tepat di tengah-tengah seperti itu. Kita coba play lagi. Nah, seperti itu ya. Saya rasa cukup sekian tutorial dari saya untuk pengenalan dari CNC simulator yang ada di HP kalian. Jadi ini sangat fleksibel sekali. Jadi kalau semisal sampean mau belajar sendiri, kemudian mau coba, semisal di kampus di bengkel CNC-nya sedang digunakan, bisa menggunakan alternatif seperti ini. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.